Bab 11 Kakak Cantik. Fatimah kembali duduk di kursi kerjanya. Ditutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya, dengan posisi tangan di atas meja. Entah apa yang ada dalam pikirannya, tapi yang tidak bisa ia tahan adalah air mata yang mengalir tanpa seizinnya. Alfian pun sudah ada di dalam mobilnya. Menyandarkan tubuhnya di kursi mobil, sesekali mengusap wajahnya kasar. Indah yang di luar ruangan terheran-heran melihat situasi butik seakan mencekam. Karena dia memang tidak menyaksikan apa yang baru terjadi beberapa menit lalu. Kok pada sendu? Iya nih, kita lagi sedih berjamaah, jawab Nisa. Aneh kalian, sambil menuju ruangan Fatimah. Saat membuka pintu Fatimah masih dengan posisi menutup wajah. Kenapa? Fatimah menghapus air matanya. Gak apa-apa. Mu nangis. Kenapa sih? Dokter Al. Dah, Fa pulang duluan ya. Titip butik, Fatimah berlalu tanpa menjawab pertanyaan Indah. Ternyata Alfian belum keluar dari lingkungan butik. Alfian melihat Fatimah keluar butik lalu melajukan mobilnya. Alfian yang melihat pun mengikuti kemana Fatimah melajukan mobilnya. Ternyata Fatimah berhenti di sebuah masjid. Selain sebentar lagi memang akan masuk waktu sholat asyar. Fatimah menuju tempat wudhu akhwat dan Al pun menuju tempat wudhu ikhwat. Fatimah duduk di barisan saf akhwat, Al di saf ikhwat, tidak jauh dari posisi Fatimah duduk di satu ruangan yang sama tapi ada pembatas antar tempat akhwat dan ikhwat. Karena memang saf itu untuk akhwat, Fatimah pun membuka cadarnya. Diambilnya Al-Quran kecil yang tak pernah ia tinggalkan di dalam tasnya. Dilantunkannya ayat demi ayat suci Allah. Jika dulu di pesawat Fatimah tidak mengeluarkan suaranya. Berbeda dengan hari ini, dilantunkannya dengan suara yang begitu merdu, dan tanpa ia ketahui ada Alfian yang mendengarnya dengan khusyuk. Suara yang begitu merdu, jika lomba nyanyi udah pasti juara satu. Saat dia sedang melantunkan ayat demi ayat, tiba-tiba ada anak kecil yang menghampirinya. Ma, kakak cantik ngajinya bagus suaranya, ucapnya polos. Mendengar celoteh receh gadis kecil itu, Fatimah pun mengakhiri tilawahnya. Sodaqallahul Adzim. Kok berhenti kakak cantik? Sebentar lagi azan tuh cantik, jawab Fatimah. Kakak kok cantik, suaranya juga cantik. Sang mama geleng-geleng mendengar celoteh sang anak. Maaf ya anaknya ceriwis. Hari ini ceriwis, sebentar lagi bisa melantunkan ayat Allah dengan lantang, ya kan? Adik juga cantik, namanya siapa? Nama aku Azura. Masya Allah, cantik kayak wajahnya. Nama kakak? Nama kakak, Fatimah Az-Zahra. Nama kakak juga lebih cantik, kata mama itu nama putri Rasulullah. Fatimah tersenyum sumringah mendengar celoteh Azura. Ma, iya sayang. Apa putri Rasulullah juga secantik Kak Fatimah ini? Sang mama dan Fatimah pun tertawa kecil mendengar pertanyaan Azura. Mama gak tahu. Yang pasti putri Rasulullah ada salah satu dari 4 wanita yang dijamin masuk surga. Kecantikan putri Rasulullah itu tak hanya jasmaninya saja, kecantikan ruhaninya melintasi batas hingga langit ketujuh, jadi kakak Fatimah tak akan bisa mengalahkan Fatimah putri Rasulullah, ujar Fatimah. Tanpa mereka sadari obrolan itu didengar oleh Alfian. Alfian pun menyunggingkan senyum lebarnya. Dan Fatimah juga seakan lupa ada hal yang sedang mengganggunya saat ini. Sholat asyar pun selesai mereka laksanakan. Saat akan menuju parkiran Fatimah melihat Azura dan sang bunda sedang menunggu seseorang, dan menghampirinya. Azura lagi nungguin siapa? Ini kakak cantik ya? Iya sayang. Azura bingung karena kan Fatimah sudah memakai cadar, tapi dia tahu itu suara Fatimah. Nunggu papa lagi di dalam. Ya udah kakak duluan ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak Kanti, kapan-kapan ajarin Azura ngaji ya, teriak Azura tiba-tiba. Insya Allah nanti kapan-kapan kita jumpaan lagi ya di sini, jawab Fatimah. Tanpa Fatimah sadari semua aktivitasnya disaksikan oleh Alfian. Fatimah pun pulang menuju rumahnya, begitu pun Alfian. Rumah mereka beda arah. Di dalam kamar Alfian duduk di meja kerja di mana biasa ia membuka lembar demi lembar file pasien. Dibukanya laci yang selalu ia kunci. Di dalam laci itu ada kotak berwarna silver.
Dibukanya kotak itu, kotak yang berisi cincin berwarna silver, di mana ada belian kecil sebagai hiasannya. Cukup sederhana, simpel tapi begitu berarti untuk Alfian. Cincin itu sudah lama ada di laci itu, ia membelinya saat sedang berada Australia 2 tahun lalu, sebelum ia memutuskan gabung di RSH. Entah apa yang ada pikirannya saat itu. Niat ingin membelikan gelang untuk sang bunda, tapi saat memilih gelang untuk sang bunda, matanya tiba-tiba tertarik dengan cincin silver berhias berlian kecil mungil. Tanpa pikir panjang Alfian pun memutuskan untuk membeli cincin itu. Entah untuk siapa nanti ia akan berikan. Tapi cincin itu sungguh telah memenangkan hatinya. Diputar-putarnya cincin itu di jari telunjuk kirinya. Fa, apakah cincin ini Allah peruntukkan untukmu? Fa, apa ini sudah waktunya? Mampukan aku mencintaimu sebagaimana Ali mencintai Fatimah? Mampukan aku berjuang untuk menghalalkanmu? Sebagai Ali berjuanglah untuk menghalalkanmu. Pastaskah diri ini Fa? Alfian lagi dan lagi menatap cincin itu, Fatimah masih sangat khusyuk dengan tilawahnya. Abi, Uma, Arafah dan Adam sudah duduk di ruang keluarga, bersenda gurau dan berbagi cerita. Alhamdulillah Bi, sejak Ara buka klinik di Ponpes, banyak warga yang terbantu, dan berkat bantuan Abi juga. Alhamdulillah Abi seneng dengernya, sudah tugas kita untuk berbagi. Oh Yara, sudah ada berapa bidan yang membantu di sana? Tanya Uma. Ada 3 Uma. Alhamdulillah jadi Ara gak begitu kerepotan dan bisa ada waktu sama Abi dan Uma. Tok, tok, tok. Bunyi suara pintu diketuk. Ada tamu kayaknya Bi, sahut Uma. Biar Ara yang buka aja Uma, Bibik lagi nyuci piring sepertinya. Arafah pun beranjak menuju pintu yang diketuk. Bismillah, lirih seorang wanita parubaya yang sembari mengelus punggung seorang pria, yang saat ini dia memang sangat membutuhkan semangat dan dukungan. Ceklek, pintu terbuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Arafah. Kak Al, Tante, masuk, masuk. Arafah mempersilahkan 2 tamu itu untuk masuk. Ya, tamu itu adalah Alfian dan sang bunda. Tagar sebelumnya di rumah Alfian. Ya Allah, aku harus siap, apapun hasilnya nanti. Setelah meyakinkan diri, dimasukkannya cincin itu ke kotaknya semula, dikenakan baju koko yang sempat ia beli di butik Fatimah. Lalu segera ia berlari kecil menuju pintu kamar sang bunda. Tok, tok, tok. Bun, bunda. Iya sebentar. Bun, Alfian mau menghitbah Fatimah, ucapnya langsung. Kamu serius? Tanya bunda memastikan lagi. Serius, ayo bunda siap-siap, Al tunggu ya. Tanpa butuh pikir panjang, sang bunda pun bergegas bersiap untuk melamar menantu idamannya, sungguh hari yang ditunggu-tunggu. Mereka sudah ada di dalam mobil bersiap menuju rumah Fatimah. Al, kenapa kamu bisa tiba-tiba memutuskan untuk menghitbah Fatimah? Kemarin-kemarin kamu selalu banyak alasan. Al baru dapat keberanian hari ini. Terus kita gak bawa apa-apa gitu. Kita mampir dulu di toko perhiasan. Gak perlu bun, Al udah punya cincin yang udah Al beli 2 tahun lalu. 2 tahun lalu kamu udah persiapan, baru sekarang kamu mau utarakan. Alfian pun menceritakan asal mulanya dia bisa membeli cincin itu. Alfian menunjukkannya ke bunda. Masya Allah cantik Al. Doain ya bun, apapun jawaban Fatimah Al bisa menerimanya, sekalipun pahit. Tagar kembali ke rumah Fatimah ya. Arafah mempersilahkan Alfian dan Bunda Syafitri duduk, lalu menuju ruang tengah untuk memanggil Abi dan Uma. Abi, Uma, ada Alfian dan Tante Syafitri di depan. Alfian, iya Bi, ya udah yuk kita temui Bi. Arafah menitipkan Adam pada Bibik, yang kebetulan sudah selesai berberes di dapur, dan Adam juga sudah tidur. Al, Bi, balas Al sambil mencium punggung tangan Abi dan memberi hormat kepada Uma tanpa menyentuh Uma. Boleh nanti bersalaman langsung, jika sudah sah menjadi suami Fatimah, maka mertua otomatis menjadi mahram. Lamaran juga belum, udah suami istri aja yang dibahas, autor. Uma dan Bunda Syafitri pun saling berpelukan sejenak. Abi, Uma mohon maaf karena Al ganggu bertamu malam tanpa berkabar dulu. Gak apa-apa, kami juga lagi santai kok, ada apa nih? Huwafaf. Bismillah Al, Bunda memberi semangat. Begini Bi, Huwaf,
Al dan Bunda ingin menyampaikan suatu hal, Huafe, jawab Alfian dengan grogi. Abi dan Uma saling pandang. Hal apa Al? Tanya Uma. Huaf, lagi dan lagi Alfian membuang nafas menghilangkan rasa groginya. Al, panggil Abi. Iya Bi, pelan-pelan. Bismillah, Abi, Uma, malam ini Alfian dan Bunda datang ingin menyampaikan niatan Alfian untuk, Huf, Alfian terhenti, dan Bunda masih setia mengelus punggung sang anak untuk memberi semangat. Yah, andai ayah ada saat ini, Alfian gak agak segugup ini yah, batin Alfian. Untuk, dengan keridaan Bunda, dengan restu Bunda, Alfian ingin menghitbah Fatimah anak Abi dan Uma. Bunda menggenggam erat tangan Alfian karena telah bisa menyampaikan niatnya. Abi menyunggingkan senyuman. Ra, panggilkan adik kamu. Alhamdulillah Abi senang dengarnya. Al akhirnya memberanikan diri menyampaikan niat baik ini, tapi keputusan ada di tangan Fatimah. Sebentar biar dipanggil, dia sedang tilawah di musola. Di musola Fatimah sudah selesai tilawah, menutup Al-Qur'annya. Lalu menadahkan tangan kepada Sang Maha Pencipta. Ya Rab, tunjukkan jika itu baik untukku dan dirinya, jangan biarkan semua ini tanpa kejelasan, hamba berserah kepadamu ya Allah, jika dia engkau takdirkan untuk menjadi imamku, temanku belajar menjadi lebih baik, belajar bersama untuk menuju jannahmu, hamba mohon tunjukkan, amin. Arafah mendengar doa sang adik, lalu memeluknya dari belakang, dirangkulnya pundak sang adik. Amin. Kakak dari tadi di sini. Arafah mangguk-mangguk. Dek, ada tamu di depan. Siapa? Ke depan aja dulu, nanti kan juga tahu. Fatimah membuka mukenanya lalu bergantian memakai hijab dan cadarnya. Arafah dan Fatimah pun menuju ruang tamu. Saat melihat sosok seorang yang baru saja dia sebut dalam doanya, Fatimah menghentikan langkahnya, jantungnya seakan tak karuan, kakinya kaku untuk dilangkahkan. Abi yang melihat Fatimah terdiam di posisinya pun memanggilnya. Fatimah, sini nak, panggil Abi dengan lembut dan senyum yang begitu sejuk. Dilihatnya satu persatu yang ada di ruang tamu itu. Senyum indah begitu terpancar, hanya Alfian yang nampak sesekali menghembuskan napasnya kasar. Dengan dibantu Arafah, Fatimah pun menghampiri sang Abi, lalu duduk di tengah Abi dan Uma. Ini ada apa ya Bi? Tanya Fatimah gugup.